Bapak Ibu provider yang kami hormati, kita akan masuk ke langkah persiapan untuk pekerjaan. Jadi yang pertama dilakukan adalah pemberitahuan oleh provider kepada UPT. Itu menunya ada di sini. Buat notice, saya memakai bahasa notice agar tidak terlalu panjang. Jadi ini sama saja mau dipahami bahwa ini maksudnya adalah pemberitahuan atau permohonan pengawasan fumigasi. Ada beberapa kolom yang ada tersedia di sini. Yang pertama notis baru, terkirim, diterima, dan diarsipkan. Notis baru itu adalah apabila kita sudah membuat, dia akan ada di sini posisinya. Kemudian apabila dikirim dia ke UPT, ke admin UPT, dia akan ada di sini. Kemudian ketika disetujui oleh admin UPT atau diterima oleh admin UPT, dia akan ada di sini. Kemudian setelah posisi di sini kita ada menu untuk di print PDF-nya. Setelah kita print PDF, dia akan pindah ke diarsipkan. Atau bisa melompat ketika notis baru dikirim ke UPT, oleh UPT tidak direspon selama 1 kali 24 jam, maka secara otomatis sistem akan print PDF dari notis tersebut, sehingga dia akan langsung lompat ada di notis diarsipkan. Kita akan mencoba cara normal, dia dibuat, dikirim, kemudian diterima, kemudian di print, dia akan masuk ke arsip. Yang pertama adalah klik buat notis providernya. Misalnya kita mau pilih PH3 karena kita mau fumigasi di Palka. Untuk fumigasi palm expeller, pilih UPT-nya Kalimantan Tengah. Ingat ini sudah benar. Kemudian detail pekerjaannya untuk fumigasi itu sertifikasi karantina, misalnya K1.1.2024.0. Untuk ekspor titik 123 DO nya misalnya 234 garis miring DO garis miring 12 garis miring 2024. Untuk ekspor kita perumpamakan satu file ini sebagai file DO atau penerima DO. Jadi yang diisi di sini adalah file DO nya di foto ini dalam bentuk image ya, image PNG atau JPG. Kemudian negara tujuannya misalnya Vietnam, alasan publikasi persyaratan negara tujuan, detail komoditi palm kernel expeller, tidak perlu huruf besar, nanti akan dibesarkan sendiri, misalnya 2300 ton. Pemiliknya misalnya PT Sukajadi Sawit Mekar. Kemudian pekerjaannya dilakukan hari ini, target fumigasinya komoditasnya, fumigasinya postpin otomatis karena tadi kita milihnya adalah provider PH3. Kemudian lokasi pelaksananya ada di park atau vessel, maka kita kirim nama vessel, misalnya MV Strong Bull. Lokasinya ada di depo atau di IKT milik PT Sukajadi Sawit Mekar. Jenis ruang fumigasi adalah kita pilih lagi nih cargo hold karena dia curah tapi dalam palka. Kemudian dosisnya adalah 2 gram per meter kubik. Tertangani. Selesai, kita simpan. Ingat tadi sudah ada di notis baru ini ada di blok notis baru, administrasi komunikasi dia ada di sini. Notis baru kita bisa klik lagi. Kemudian kita perhatikan ini ada notifikasi untuk menambahkan kontainer palka atau chamber yang belum dimasukkan. Di sini ada data palka karena tadi kita milihnya palka hull. Jenis ruang fumigasi adalah cargo hull, maka yang nongol adalah menu data palka. Kita input misalnya volume palkanya ada 1500 untuk palka 1. Kemudian kita input lagi 1500 lagi misalnya untuk palka 2. Sudah diisi semua, sudah diperhatikan, oke, nggak ada masalah. Kalau ada masalah diklik edit, diedit. Kalau nggak ada masalah ya sudah, kita kirim notis. Ini tadi itu, kemudian dikirim notis. Kirim ke UPT, ya kirim notis. Kita lihat kembali. Sekarang posisinya ada di tempat kedua, kirim notis.
Nah, di sini ketika notice terkirim itu ada dua yang terjadi. Yang pertama, ini akan masuk ke akunnya admin UPT. Yang kedua, data ini masuk ke persiapan pelaksanaan. Kita lihat. Ini kita akan buka ke admin UPT. Ini di menu pengemasan fumigasi, kita lihat. Incoming notice ada BD35, kita lihat lagi tadi BD35. BD35 adalah incoming notice yang baru dikirimkan oleh provider, ada di sini. Tapi selain itu juga ada di sini BD35 incoming pelaksanaan. Jadi pelaksanaan admin UPT bisa melihat status pekerjaan dari ini provider. Jadi dalam tahap persiapan. Oke, ini kita lihat, kita ini masuk sebagai admin UPT, diklik, kemudian dilihat, dibaca, dan seterusnya. Penerimanya siapa? Misalnya di Tariana, tanda tangan, selesai. Dilihat lagi, udah oke, Palka oke, ini oke, ini masih sinkron, klik diterima. Sudah tidak ada lagi di pengawasan fumigasi, di incoming notice sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya tetap di persiapan incoming pelaksanaan. Baik, kita kembali ke akunnya provider. Sudah nggak ada di notice terkirim, tapi ada di notice diterima. Kita klik, ulangi, kita klik, atau dibesarkan dulu juga boleh, diklik. Posisinya ada di begini. Ini ada print notice. Ulangi, klik, ada print notice di sini. Jadi menu ini posisinya bisa kanan, bisa kiri, tergantung posisinya tadi dibesarkan atau tidak. Ini kita lihat detailnya. Oke. Sekarang di print. Di posisi sampai pada notice diterima itu masih bisa dibatalkan, sama dengan posisi ada di persiapan. Status pelaksanaan di persiapan itu masih bisa dibatalkan. Tapi pada intinya notice diterima bisa dibatalkan. Diklik kemudian di notice di print notice ya. Kita tunggu, ini masih sinkron. Notice terkirim sudah kosong, kita kembali, sudah masuk ke arsip. Kita ada di postpin tadi, BD35. Kalau yang dihafalkan oleh provider itu adalah DO-nya juga bisa 234/DO. Ini apa namanya? Barcode-nya. Kemudian filenya ada di sini. Bisa kita klik. Ini apa namanya? Permohonan pengawasan perlakuan fumigasi atau pemberitahuan fumigasi. Ini diterima tanggalnya, kemudian ini apa namanya, data-datanya. Jadi sudah selesai. Ini ada nomor revisi dokumen ini apabila diklik lebih dari sekali dia akan bertambah. Jadi dibiarkan, kita misalnya ada angkanya ada 2 atau 3, berarti si pengirim itu beberapa kali melakukan print atau beberapa kali melakukan revisi terus kemudian di print. Oke, jadi ini sudah selesai, nggak ada masalah. Sudah sampai di sini saja pemberitahuannya. Diberitahukan oleh ini, kemudian diterima oleh ini. Ini ID PH3 ini nama pengirimnya, perusahaannya, PH3 perusahaannya. Saya kira demikian, terima kasih.